impian seorang mukmin, ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Kalau hidup, hidupnya mulia. Kalau mati, matinya mati syahid. Jangan pernah mundur, jangan pernah merubah diri. Yang berubah adalah akidah. Yang sebelumnya menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah batu dan berhala, berubah menjadi menyembah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitulah sahabat Nabi dulu. Bagaimana dengan seorang yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib? Dia adalah hamba berkulit hitam bernama Wahsy. Pada saat perang Badar dia mengintip sahabat Nabi, paman Nabi bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, karena dia dijanjikan oleh tuannya kalau berhasil membunuh Hamzah maka dia akan dibebaskan. Maka dia bercerita, aku tombakkan ujung tombakku, aku tusukkan ke dalam tulang belakang Hamzah. Lalu kemudian dia menggunting hidung Hamzah, dia memotong telinga Hamzah, dijadikan sebagai rantai liontin. Mereka mengejek singa Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengejek sahabat Nabi yang sekaligus paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari berganti, musim berubah. Pada saat pembebasan kota Makkah Al-Mukarramah tahun ke-8 Hijrah, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 pasukan dipimpin oleh panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah berkata, "Hadza yaumul malhamah." Ini hari balas dendam. Dulu mereka menggunting telinga Hamzah, dulu mereka memotong hidung Hamzah. Hari ini kita pun akan menggunting dan memotong telinga mereka. Kafir musyrik Makkah, 10.000 pasukan sudah siap. Saat itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadza yaumul marhamah. Ini hari berkasih sayang. Ini hari berkasih sayang. Ini hari memaafkan. Nabi tidak ada memotong satupun telinga orang Makkah. Nabi tidak ada menggunting satupun hidung orang Makkah. Qumu maghfuran lakum. Kalian semuanya diampunkan dengan kasih sayang Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahsy yang pernah membunuh paman Nabi, Wahsy yang menggunting telinga paman Nabi, lari ketakutan ke Taif. Setelah dia dengar pasukan Nabi sudah pulang ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, lalu kemudian Wahsy datang pulang ke kota Makkah. Dia lihat tidak ada satupun telinga yang digunting, tidak ada satupun yang dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Wahsy bersegera mengejar Nabi Muhammad ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia berjumpa dengan Nabi. Dia ketakutan. Dia pikir Nabi akan memancung kepalanya. Dia pikir Nabi akan menggunting telinganya. Dia pikir Nabi akan merobek jantungnya, sebagaimana mereka memutilasi Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada, pemimpin antara orang mati syahid. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Anta Wahsy, engkaukah Wahsy? Betul, akulah Wahsy. Qatalta Hamzah, kau yang sudah membunuh Hamzah. Betul ya Rasulullah, aku yang sudah membunuh Hamzah. Nabi menepuk dada Wahsy. Wahsy mendapatkan hidayah. Dia masuk Islam, bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu Wahsy pulang. Dia tidak menjadi orang penakut, dia tidak menjadi orang pengecut. Dia tidak hanya berzikir, baca Quran menunggu kematian datang. Dia tetap garang. Hanya saja sebelum masuk Islam garangnya kepada orang Islam. Setelah masuk Islam, dia garang kepada orang kafir musyrik. Dia garang kepada kafir Quraisy musyrik. Lalu kemudian ketika terjadi peristiwa saat muncul seorang nabi palsu bernama Musailamah, nama kampungnya Yamamah, Al-Kadzdzab, pendusta pembohong. Disitulah dia ingin membersihkan tangannya. Walaupun dia sudah Islam, tapi setiap kali melihat tangannya, dia lihat tangannya berlumuran darah. Tangannya sudah menikam Hamzah, tangannya pernah menggunting telinga Hamzah, tangannya pernah memotong hidung Hamzah. Tak termaafkan dosanya. Disitulah dia sadar
Satu-satunya jalan untuk membersihkan tangannya adalah dengan membunuh nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Apa yang terjadi? Musailamah sang nabi palsu mati di tangan Wahsy. Taubat tidak cukup hanya dengan astaghfirullah. Masuk Islam tidak cukup hanya sekedar asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dulu kau garang membunuh Sayyidus Syuhada, setelah kau masuk Islam tanganmu mesti dibersihkan. Maka Wahsy membunuh nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab, pendusta, pembohong, penipu. 70 orang penghafal Quran mati syahid pada masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah nabi palsu Musailamah Al-Kadzab mati, apa kata Wahsy? Tanganku ini pernah berlumuran darah karena membunuh orang paling baik, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi kemudian aku tebus, tanganku ini juga pernah berlumuran darah karena membunuh orang paling jahat, nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Kalau sebelum taubat berbuat zina, makan haram, maka setelah hijrah, setelah taubat, setelah masuk Islam, jangan tinggalkan bisnis, jangan tinggalkan kekuasaan, jangan tinggalkan kehebatan, jangan tinggalkan semua yang baik, tapi tinggalkan perbuatan jahat. Tetaplah menjadi bisnismen yang luar biasa, menolong agama Islam. Allah bangga melihat orang-orang yang menolong agamanya. Makanya Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 orang Umar. Waktu itu di kota Makkah ada 2 orang Umar yang hebat. Yang pertama Umar bin Khattab, juara bertahan gulat. Setiap tahun diadakan gulat di pasar Ukaz, berkumpul semua pegulat, dan pemenangnya adalah Umar bin Khattab. Nabi ingin Islam ini kuat, maka Nabi berdoa, kuatkan Islam ini dengan Umar bin Khattab. Tapi ada satu lagi Umar, Umar bin Hisham. Umar bin Hisham orang kaya, Umar bin Hisham darah biru, Umar bin Hisham orang terpandang, namanya Umar bin Hisham. Mereka memanggilnya Abu Jahal. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Apa yang terjadi? Allah memilih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memilih hidayah Islam. Umar bin Khattab masuk Islam. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, tak ada orang yang berani baca Quran dengan suara keras. Tapi setelah Umar bin Khattab masuk Islam, semuanya tunduk, semuanya patuh. Orang-orang kafir musyrik menjadi segan karena dia masuk Islam. Begitu jugalah hendaknya ketika orang yang dulu tidak peduli pada Islam, memusuhi Islam, setelah masuk Islam, setelah bertaubat, setelah berhijrah, peduli kepada Islam. Preman-preman yang dulu disegani sebelum masuk Islam, sebelum taubat, setelah bertaubat, maka dia peduli kepada masjid, peduli kepada Islam, sehingga orang segan. Allahumma a'izzal Islam, tolong agama Islam ini ya Allah, bi Umarain, dengan 2 Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan. Jangan hinakan diri dengan menghinakan Islam, jangan jatuhkan diri dengan menjatuhkan Islam. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Tolong Islam dengan kekuasaan. Ketika kekuasaan masih ada di ujung tangan, bantu pembangunan masjid, pondok pesantren, anak yatim, fakir miskin dan du'afa. Bangkitkan badan amil zakat nasional dengan mewajibkan zakat bagi pegawai-pegawai. Ketika masih ada harta di ujung tangan, pakai menolong agama Allah. Ketika nafas sudah terhenti, detak jantung tak lagi bergerak, tangan tak lagi bisa menghayun, kaki tak bisa melangkah, saat itu hanya mampu berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tak ada yang bisa dipakai untuk menolong agama Allah. Saat itu penyesalan. Apa kata mereka? Rabbana abasarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia ya Allah. Inna muqinun na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Tapi ketika itu penyesalan tak lagi bermakna. Ketika masih sehat, tolonglah agama Allah. Ketika masih ada harta, tolonglah agama Allah. Ketika masih ada kuasa,
tolonglah agama Allah. Agama Allah ini tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Allah ini mulia, tak ada yang lebih mulia, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih hebat daripada agama Allah. Andai kita tidak tolong agama Allah ini tetap mulia. Berapa banyak penguasa-penguasa yang hebat tak mau menolong agama Allah, dia mati dimakan cacing tanah. Berapa banyak orang-orang kaya yang dulu luas kebunnya, besar rumahnya, hebat kekuasaannya, tidak dia pakai menolong agama Allah tetap mulia. Dia mati masuk ke lubang tanah hanya sebagai santapan cacing tanah. Ketika masih hidup di atas dunia, kesempatan untuk beramal soleh. Adapun dosa-dosa di masa yang lalu, Nabi Adam Sayyidul Kaunain, Nabi Adam Sayyidul Bashar, meminta ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kononlah lagi kita manusia biasa yang tak pernah lepas dari silap salah dan dosa. Minta ampun kepada Allah, bukan hanya sekedar beristighfar. Minta ampun kepada Allah, bukan hanya sekedar membaca Quran. Minta ampun kepada Allah, bukan hanya sekedar solat sunnah. Minta ampun kepada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau sebelum Islam jahat dengan kekuasaan, setelah Islam tolong agama Allah dengan kekuasaan. Kalau sebelum Islam jahat dengan harta, setelah masuk Islam tolong agama Allah dengan harta. Kalau sebelum Islam jahat dengan suara, setelah masuk Islam tolong agama Allah dengan suara. Begitulah taubatnya orang-orang yang baik, begitulah taubatnya orang-orang yang soleh. Bukan hanya meninggalkan dunia. Dunia ini jangan ditinggalkan. Kalau dunia ditinggalkan, dia akan diambil oleh orang kafir. Kalau dunia ini ditinggalkan, dunia ini akan diambil oleh orang munafik. Kalau dunia ini ditinggalkan, dia akan diambil oleh orang zalim. Dunia ini mesti direbut sebagaimana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam merebut. Dunia ini mesti direbut sebagaimana Abu Bakar Siddiq merebutnya dari Musailamah Al-Kadzab, sebagaimana Umar bin Khattab merebutnya dari penguasa Persia, penguasa Romawi, sebagaimana Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul awwalina awwal akhirin, Sayyidul kaulaini, Sayyidul kautsaini, Sayyidul kaunaini ats-tsaqalain, berhasil merebut karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, bagaimana Jabal Tariq merebut Andalusia, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi merebut Mesir dari tangan Fatimiyun. Mereka adalah orang-orang yang mengambil kekuasaan demi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Salahuddin Al-Ayyubi 1000 tahun yang lalu merebut Al-Azhar, sampai hari ini mengalir pahalanya. Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel, berubah kota itu menjadi Istanbul, masjid tegak berdiri sampai hari ini, dia mendapatkan pahalanya. Jabal Tariq, Gibraltar, Tariq bin Ziyad sampai hari ini mendapatkan pahalanya. Ada satu yang tak putus dengan kematian. Orangnya boleh mati, jasadnya terkubur di dalam tanah, tapi pahala terus mengalir. Jangan sampai kematian memutuskan amal. Di antara yang mendapatkan amal mengalir, orang-orang kaya. Orang kaya yang punya harta, dia bisa menolong agama Allah dengan membangun masjid, pondok pesantren, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Penguasa-penguasa dengan kekuasaannya, dengan APBN-nya, dengan APBD-nya, dengan tanda tangannya, bisa mendapatkan amal mengalir sampai hari kiamat. Yang tidak ada kekuasaan, yang tidak ada harta, tapi punya anak, maka anakmu pun juga akan menjadi amal mengalir. Didik dia menjadi anak yang soleh. Yang tidak punya anak, tidak punya kekuasaan, tidak punya harta benda, ingin juga mendapatkan amal mengalir, didiklah orang. Walaupun kau bukan kiai, bukan tuan guru, bukan ustadz, bukan profesor, ajarkan orang kebaikan. Ajarkan anak-anak kecil mengaji dari maghrib ke isya. Ajarkan mereka Iqra, ajarkan mereka Al-Fatihah. Mereka akan sholat 17 kali dia baca sehari semalam, mengalir juga pahalanya. Walaupun kau hanya guru mengaji, dengan ilmu, dengan harta, dengan kuasa, dengan anak, mendapatkan amal mengalir.
hidup singkat, sementara malaikat maut datang, sementara nafas berhenti, jantung tak lagi berdetak. Ketika dipakai untuk menolong agama Allah, sesungguhnya kita sedang menolong diri kita sendiri.